Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lilik Farida, Miftah Mawadah, Muhammad Arif Rahman, dan Putri Umi Yulida. Yuk simak video dari kami. Definisi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mengakomodasi perbedaan individual di antara peserta didik. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa semua peserta didik, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau gaya belajar mereka, dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, bersifat proaktif. Guru secara proaktif dari awal sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarnya dengan merencanakan pembelajaran untuk peserta didik yang berbeda-beda. Jadi, bukan menyesuaikan pembelajarannya dengan peserta didik sebagai reaksi dari evaluasi tentang ketidakberhasilan pelajaran sebelumnya. Yang kedua, menekankan kualitas daripada kuantitas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kualitas dari tugas lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi, bukan berarti anak yang pandai setelah selesai mengerjakan tugasnya akan diberi tugas lagi yang sama, namun ia diberikan tugas lain yang dapat menambah keterampilannya. Ketiga, berakar pada asesmen. Guru mengakses para murid dengan berbagai cara untuk mengetahui keadaan mereka dalam setiap pembelajaran, sehingga berdasarkan hasil asesmen tersebut, guru dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan mereka. Keempat, menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi, minat, dan gaya belajar mereka. Keempat unsur yang disesuaikan adalah konten dan gaya belajar mereka. Keempat unsur yang disesuaikan adalah konten, apa yang dipelajari, proses, bagaimana mempelajarinya, produk, apa yang dihasilkan setelah mempelajarinya, dan lingkungan belajar atau iklim belajarnya. Yang kelima, berorientasi pada peserta didik. Tugas diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan, sehingga guru merancang pembelajaran sesuai dengan level kebutuhan peserta didik. Guru lebih banyak mengatur ruang, waktu, dan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik daripada menyajikan informasi kepada peserta didik. Yang keenam, merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk kadang-kadang belajar bersama-sama secara klasikal dan dapat juga belajar secara individu. Yang ketujuh, bersifat hidup. Guru berkolaborasi dengan peserta didik terus-menerus, termasuk untuk menyusun tujuan kelas maupun individu dari para peserta didik. Guru memonitor bagaimana pelajaran dapat cocok dengan para peserta didik dan bagaimana penyesuaiannya. Ada beberapa hal-hal
yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yakni yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar siswa. Pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar individu siswa. Pendidik perlu mendapatkan pemahaman mendalam tentang profil belajar setiap siswa, termasuk kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajarnya. Yang kedua, penyesuaian materi. Berdasarkan analisa awal, pendidik dapat menyesuaikan materi pembelajaran. Ini bisa berarti mengadaptasi kurikulum, menambahkan bahan-bahan tambahan, atau menghilangkan bagian yang mungkin sudah dikuasai oleh sebagian siswa. Yang ketiga, pemilihan metode pembelajaran. Nah, penggunaan beragam metode pembelajaran adalah kunci dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pendidik perlu memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi belajar siswa. Ini bisa termasuk kuliah, diskusi, kelompok, proyek eksperimen, atau aktivitas praktis lainnya. 4. Penyediaan sumber belajar yang beragam. Dalam kurikulum Merdeka, pendidik dapat menggunakan berbagai sumber belajar, termasuk buku, artikel, video, dan sumber daya digital lainnya. Ini membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Yang kelima, pemberian pilihan dalam penilaian. Memberikan pilihan dalam penilaian adalah aspek penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Siswa bisa diberi opsi untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui tugas tertulis, presentasi, proyek kreatif, atau bentuk penilaian lain yang sesuai dengan preferensi mereka. Keenam, kolaborasi dan diskusi, yaitu mendorong kolaborasi dan diskusi di antara siswa dapat memungkinkan mereka saling belajar satu sama lain. Pendidik dapat mengatur aktivitas kelompok atau proyek kolaboratif yang memungkinkan siswa belajar bersama dan berbagi pengetahuan. Yang ketujuh, yaitu pemberian dukungan tambahan, yaitu untuk siswa yang membutuhkan dukungan ekstra. Pendidik dapat memberikan panduan tambahan, tugas khusus, atau sesi bimbingan terpisah. Kedelapan, evaluasi dan penyesuaian. Setelah pembelajaran, penting untuk mengevaluasi setiap efektivitas pendekatan berdiferensiasi. Pendidik dapat menganalisis hasil belajar siswa dan mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Contoh relevan pembelajaran diferensiasi. Pak Budi adalah guru matematika. Saat ini pelajaran matematika memasuki materi tentang geometri. Langkah pertama yang dilakukan oleh Pak Budi adalah membagi siswa dalam 4 kelompok yang terdiri 6 siswa per kelompoknya. Pembagian kelompok dilakukan berdasarkan gaya belajar peserta didik. Sebelum mulai menjelaskan materi, Pak Budi melakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui persiapan siswa dalam belajar. Pak Budi memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih media dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Sebelumnya, Pak Budi sudah menentukan terlebih dahulu beberapa jenis media dan metode pembelajaran guna memudahkan siswa dalam memilih. Selama pembelajaran berlangsung, Pak Budi tetap melakukan penilaian dengan mengobservasi siswa pada kelompoknya masing-masing. Setelah itu, ternyata Pak Budi menemukan ada siswa B
kesulitan dalam memahami materi, sehingga ia meminta teman satu kelompoknya yang sudah paham untuk mengajari siswa B. Siswa yang sudah menguasai materi pelajaran, Pak Budi meminta mereka memberikan penjelasan bagaimana cara mereka menyelesaikan tugas. Pak Budi melakukan penilaian dengan mengajukan beberapa pertanyaan singkat dan siswa boleh mengemukakan pendapat mereka. Setelah pembelajaran selesai, Pak Budi melakukan evaluasi dan refleksi dari penerapan pembelajaran diferensiasi. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan pemahaman siswa serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan pada siswa sehingga akan menerapkan pada pembelajaran berikutnya.